Kami dari kelompok mereka, dari keturunan mereka, kami tapi tidak sama di dalam langkah-langkah dan manhajnya bersama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari detik ini Allah mengkaruniakan kita kekuatan tetap istiqomah dalam manhaj salaf, meninggalkan berbagai tradisi budaya nenek moyang seperti tahayul bid'ah khurafat, melaksanakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sebatas kemampuan kita. Insya Allah, saudaraku seiman seislam dimanapun kalian berada, selalu dalam naungan perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang sempit dilapangkan Allah rezekinya, yang lagi sakit diangkat Allah penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami cukup kaget sebenarnya, karena baru kali ini, khususnya di Jawa Timur, bahkan di Jakarta sekalipun, kami nggak pernah dipasang dengan pakai nama Habib. Malu, apalagi pakai serban segala. Masya Allah, tadi kaget mau masuk Masjid Mujahidin, ini siapa nih, salah apa enggak nih fotonya kayaknya. Subhanallah, baru pertama kalinya, luar biasa. Karena terbiasa kami dipanggil di Jakarta dengan nama Ustadz biasa saja. Dan terus terang, kami mungkin berbeda dengan mereka-mereka. Kami sering ditanya, ana minhum walastu ma'ahum. Ana minhum walastu ma'ahum. Kami dari kelompok mereka, dari keturunan mereka, kami tapi tidak sama di dalam langkah-langkah dan manhajnya bersama mereka. Karena sedikit beban tanggung jawab moral buat kami secara pribadi. Beberapa hamba Allah yang mereka misalnya adalah kebetulan punya garis keturunan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditokohkan misalnya. Sebenarnya ini juga pembahasan khusus. Kami ada materi mudah-mudahan di YouTube masih ada. Cukup panjang materinya, pernah kami sampaikan di Cilegon, dan ini perlu diketahui, dan di sana kami jelaskan tentang panduan-panduan utama tentang membedakan siapa mereka, apa kriterianya, bagaimana cara mengenal mereka, dan siapa dari mereka yang perlu dan harus kita jadikan panutan, panduan. Karena tidak semua hanya dengan sekedar yang namanya punya garis keturunan, tetapi di dalam aplikasinya, di dalam mereka membawa daripada keturunan tadi itu tidak sesuai dengan asalnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak menjadi mutlak bagi kita untuk menjadi panutan. Tidak menjadi panutan. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kebenaran yang datang dari Nabi yang dilanjutkan oleh generasi yang mulia. Siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kebenaran yang datang dari Nabi yang dilanjutkan oleh generasi yang mulia. Siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Ketika kebenaran itu datang dari salah satu orang yang memang punya garis keturunan, paling tidak mereka yang mungkin punya kelebihan, punya bonus yang datang, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang punya yang namanya garis keturunan tidak pernah dengan yang sifatnya meminta, karena itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu kita bisa memposisikannya masing-masing. Mereka-mereka yang punya garis keturunan, yang mungkin belum mendapatkan hidayah, yang masih jauh dari sunnah, kita doakan mudah-mudahan Allah ta'ala kembalikan mereka kepada asalnya, yaitu kepada garis keturunan yang asal daripada mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mereka juga, dari mereka tentunya seperti yang kami jelaskan, tidak semuanya, walaupun mayoritas mereka insya Allah ahli sunnah, walaupun ada beberapa dari mereka yang memang perlu didoakan, perlu diluruskan. Insya Allah mudah-mudahan mereka lah orang-orang yang insya Allah bisa membawa daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke depannya insya Allah. Karena kembali kepada asalnya, siapapun daripada manusia tidak ada yang sempurna dari manapun asalnya. Karena dengan hanya sekedar garis turunan tidak memberikan kelebihan. Ketika mereka tidak ada di jalan Allah, ketaatan kepada Allah, tidak mengikuti tuntunan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman abta'a fala yusri' lahu nasabuh.
ketika mereka memang tidak sesuai di dalam membawa, di dalam menjalankan apa yang datang dari agama Islam, dengan nasabnya tidak akan bisa memberikan peringkat lebih kepada mereka. Tidak ada. Karena pada dasarnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Tak berlebihan, sungguh tak berlebihan jika disebut Habaib Salim Al-Mudor, ulama panutan umat, dimanapun umat Islam berada, yang mencintai Allah dan Rasulnya, layak untuk menjadikan Habib Salim Al-Mudor sebagai guru panutan. Insya Allah, semoga habaib-habaib yang lainnya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, bukan hanya sebatas lisan dan perkataan, tetapi direalisasikan dengan perbuatan-perbuatannya. Sungguh memang luar biasa godaan dan hadangan-hadangan yang diterima oleh ulama poros Nabi. Tapi inilah ujian besar di kolong langit dunia. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang hak kok dicap, diponis Wahabi, ekstrim teroris. Jangan pernah takut, saudaraku seiman. Biarkanlah setan-setan berkata demikian. Kita tetap berjalan istiqomah dalam manhaj salaf. Yang salah datangnya dari pribadi saya, yang benar datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena video ini tidak ada sedikit pun niat dan bermaksud saya untuk mencela atau menebar kebencian kepada siapapun, kepada pihak manapun. Ini tidak lain hanyalah edukasi, pendidikan, agar kita semua tidak salah dalam mengikuti ulama-ulama. Mana ulama syuk, mana ulama poros Nabi. Saya berharap yang saya sampaikan ini kepada saudaraku seiman seislam menjadi bahan renungan kita semua, agar hati-hati memilih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.